Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas buku metode penelitian kualitatif oleh Creswell tahun 2013. Kami akan membahas pada chapter 2 dengan judul Philosophical Assumptions and Interpretive Frameworks. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama ada Bagas Hendrawan dengan NPM 248, yang kedua Muhammad Rayhan dengan NPM 344, yang ketiga ada Muhammad Irfani dengan NPM 267, lalu ada Muhammad Adrian Hamada dengan NPM 138. Selanjutnya yaitu mengenai asumsi filosofis. Asumsi filosofis sendiri merupakan pemahaman terkait dan tentang asumsi filosofis di balik penelitian dari kualitatif itu dimulai dengan mengevaluasi posisi dalam proses penelitian secara keseluruhan, di mana pada asumsi filosofis ini sangat penting untuk mencatat elemen penelitian dan juga melakukan pertimbangan cara mengintegrasikannya secara aktif dalam studi, di mana kerangka di mana ada empat pertanyaan pada asumsi filosofis ini. Yang pertama yaitu kerangka kerja untuk memahami asumsi, di mana filsafat sendiri berarti penggunaan ide-ide abstrak dan keyakinan yang mendasari penelitian kita. Lalu yang kedua yaitu mengapa filsafat itu penting. Di mana filsafat ini penting menjelaskan dengan memulai dengan pertimbangan mengapa penting untuk memahami asumsi-asumsi filosofis yang mendasari penelitian kualitatif dan mampu mengartikulasikannya dalam studi penelitian atau saat mempresentasikan studi tersebut kepada audiens. Lalu yang ketiga yaitu ada empat asumsi filosofis yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang keempat yaitu ada menuliskan asumsi-asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Di mana dalam beberapa studi kualitatif asumsi-asumsi ini tetap tersembunyi. Namun pembaca yang cermat dapat menemukan asumsi-asumsi ini dari berbagai sudut pandang yang muncul dalam tema-tema penggambaran risiko tipas subjektif peserta, bias penelitian yang disusun dengan hati-hati, atau desain yang berkembang dalam tingkat abstraksi yang semakin luas dari deskripsi ke tema-tema hingga generasi yang luas. Dalam studi lain, filsafat tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam bagian khusus dalam studi, di mana biasanya bagian metode yang menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif. Itu menjelaskan terkait eh, penulisan asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Selanjutnya yaitu terdapat empat philosophical assumption atau asumsi filosofi, di mana keempatnya yaitu di sini ada ontological, epistemological, axiological, dan methodological. Di mana di sini terdapat empat kolom juga yaitu assumptionnya yaitu yang telah saya sebutkan tadi, lalu ada questionnya atau pertanyaannya, lalu ada karakteristiknya, dan lalu ada aplikasi untuk eh, praktiknya. Untuk question dari ontologis atau ontologikalnya itu apa hakikat realitas di mana karakteristiknya itu beragam karena dilihat dari berbagai sudut pandang dan peneliti melaporkan perspektif yang berbeda seiring perkembangannya tema dalam temuannya. Lalu yang kedua yaitu epistemological di mana di sini pertanyaannya itu apa yang dianggap sebagai pengetahuan, bagaimana klaim pengetahuan dibenarkan, apa hubungan antara peneliti dan apa yang diteliti. Karakteristiknya itu bukti subjektif dari peserta, di mana peneliti berusaha untuk memperkecil jarak antara dirinya dan apa yang diteliti. Lalu implikasi untuk praktiknya itu peneliti mengendalikan kutipan sebagai bukti dan partisipan. Lalu saja itu ada aksi logikal, di mana pertanyaan itu adalah apa nilai perannya, di mana karakteristiknya itu peneliti mengakui bahwa penelitian ini saran dari nilai dan basis. Terdapat biasnya. Lalu untuk implikasinya yaitu peneliti secara terbuka membahas nilai-nilai yang membentuk narasi dan menyertakan interpretasinya sendiri bersama dengan interpretasi partisipan. Lalu yang keempat yaitu ada metodologikal. Di sini itu pertanyaannya itu bagaimana proses penelitiannya, apa bahasa penelitiannya. Untuk karakteristiknya, peneliti dapat menggunakan logika induktif, mengajari topik dalam konteksnya, dan menggunakan desain yang muncul. Lalu untuk implikasinya itu peneliti dapat bekerja dengan hal-hal khusus detail
sebelum melakukan generalisasi, menjalankan studi konteks penelitian dan terus-menerus merevisi pertanyaan dari pengalaman di lapangannya. Baik, selanjutnya pada subbab interpretative frameworks. Nah, interpretative frameworks adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti kualitatif untuk memahami dan menafsirkan dunia sosial. Menurut Denzin dan Lincoln, kerangka ini mencakup asumsi-asumsi filosofis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, serta metodologi yang membentuk dasar penelitian. Kerangka tersebut bisa berupa teori sosial seperti teori kepemimpinan, politik, atau kontrol sosial, atau teori keadilan sosial dan advokasi yang bertujuan untuk membawa perubahan dan memperjuangkan kesetaraan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Nah, dalam tabel 2.1 yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, contoh kerangka interpretif mencakup positivisme, postpositivisme, konstruktivisme, hermeneutika, feminisme, teori ras, teori kritis, dan Marxis. Kultural Studies, teori queer, dan postkolonialisme. Selain itu ada juga kerangka lain seperti transformatif, perspektif, postmodernisme, dan pendekatan disabilitas. Ada pula pendekatan realis yang memadukan keyakinan bahwa dunia nyata memang ada dengan pandangan bahwa pengetahuan tentang dunia selalu merupakan hasil konstruksi manusia. Lalu kita akan membahas lebih mendalam yaitu ada post-positivism, yaitu kerangka yang tetap menggunakan pendekatan ilmiah tetapi tidak seketat positivisme klasik. Post-positivis percaya bahwa hubungan sebab akibat itu bersifat probabilistik, tidak mutlak. Mereka cenderung logis, empiris, sistemis, dan berbasis teori yang sudah ada. Dalam praktiknya, peneliti postpositivis melihat penelitian sebagai rangkaian langkah logis yang sistematis, mengakui banyak perspektif peserta bukan hanya satu kebenaran, menggunakan metode kualitatif yang ketat dan terstruktur dengan bantuan perangkat lunak untuk analisis, serta mengutamakan validitas dan pelaporan ilmiah seperti penelitian kuantitatif. Ada bagian masalah, pertanyaan, hasil, dan kesimpulan. Pendekatan ini terlihat pada metode seperti grounded theory, fenomenologi, dan case study oleh Yin yang menekankan analisis data secara sistematis dan terukur. Lalu ada social constructivism. Dalam kerangka social constructivism, manusia berusaha memahami dunia melalui makna yang mereka bentuk sendiri dari pengalaman hidup. Makna ini bersifat subjektif, beragam, dan terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, serta sejarah. Penelitian konstruktivis tidak dimulai dari teori yang sudah ada, melainkan membangun teori dari bawah berdasarkan pandangan peserta. Dalam praktiknya, pertanyaan dibuat luas dan terbuka agar peserta bebas menceritakan pengalaman mereka. Peneliti berusaha memahami konteks sosial dan budaya peserta, dan peneliti menyadari latar belakang pribadinya yang dapat mempengaruhi penafsiran hasil penelitian. Tujuan utamanya adalah menafsirkan makna yang diberikan orang terhadap dunia mereka. Pendekatan ini tampak dalam fenomenologi oleh Mustakas dan grounded theory oleh Chalmers yang fokus pada pengalaman dan pandangan individu. Lalu ada transformative frameworks atau kerangka transformatif. Kerangka ini muncul karena positivisme dianggap terlalu kaku dan konstruktivisme dianggap kurang mendorong tindakan nyata.
Pandangan transformatif beranggapan bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan dan relasi sosial. Tujuannya adalah membantu masyarakat memperbaiki kondisi sosial dan melawan ketidakadilan. Penelitian ini berfokus pada kelompok terpinggirkan seperti LGBTQ+, perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat yang mengalami dominasi atau penindasan karena itu. Penelitian transformatif harus memiliki agenda aksi untuk perubahan, baik bagi peserta, institusi, maupun penelitinya sendiri. Nah, pendekatan transformative frameworks ini sering disebut sebagai participatory action research yang memiliki 4 ciri utama, yaitu yang pertama bersifat rekursif atau dialektif dan berfokus pada perubahan praktik. Penelitian dilakukan dalam siklus aksi, refleksi, aksi untuk membawa perubahan nyata. Lalu yang kedua, membantu individu membebaskan diri dari berbagai batasan sosial seperti pengaruh media, bahasa, prosedur kerja, atau hubungan kekuasaan yang menindas. Yang ketiga, bersifat emansipatoris, yaitu bertujuan membebaskan orang dari struktur yang tidak adil dan mendorong diskusi politik agar terjadi perubahan sosial. Yang keempat, bersifat praktif dan kolaboratif, dilakukan bersama peserta, bukan atas peserta, agar suara mereka didengar dan ikut membentuk arah penelitian. Dalam praktiknya, peneliti dan peserta bekerja sama dalam semua tahap penelitian, mulai dari merancang pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis, hingga menyusun laporan. Hasilnya bukan hanya pengetahuan baru, tapi juga aksi nyata untuk keadilan sosial. Lalu ada postmodern perspektif atau perspektif postmodern, merupakan kumpulan teori yang menantang cara berpikir tradisional dan menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran universal. Pandangan ini menekankan bahwa pengetahuan selalu terikat pada kondisi sosial, budaya, kelas, ras, serta gender. Tokoh-tokoh seperti Foucault, Derrida, Giroux, dan Ferrer menyoroti bagaimana bahasa, kekuasaan, dan hierarki sosial memengaruhi cara kita memahami dunia. Karena itu, peneliti postmodern berusaha membongkar atau mendekonstruk teks dan wacana untuk menemukan makna tersembunyi, pertentangan, atau ketimpangan kekuasaan di dalamnya. Pendekatan ini tampak dalam seperti interpretif biografi dari Tenzin, yaitu mempelajari titik balik hidup seseorang, lalu naratif research dari Glenidin and Connelly, yaitu menggali cerita dan makna terpendam di dalamnya. Lalu ada grounded theory dari Clark, yaitu meneliti situasi sulit atau masa transisi sosial. Nah, postmodernisme juga menyoroti bagaimana media dan teknologi membentuk realitas sosial, serta mengkritik narasi besar yang mengklaim bahwa kebenaran itu tunggal. Kemudian yaitu pragmatisme, yaitu fokus pada hasil praktis dan pemecah masalah nyata. Nah, pada kebenaran ini ditentukan oleh apa yang berhasil dalam konteks tertentu dan nantinya akan menggabungkan berbagai metode. Dalam pragmatisme dia menggunakan metode kualitatif, kuantitatif ataupun campuran. Nah, di sini ada satu contoh yaitu studi campuran yang meneliti efektivitas program kesehatan masyarakat menggunakan survei dan wawancara. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu teori feminis, yaitu mengkaji hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender, yaitu menekankan pada kolaborasi, refleksi diri, dan pemberdayaan perempuan. Di sini teori feminis ini menggunakan pendekatan
interseksionalitas, yaitu melihat pengaruh ras, kelas, usia, dan disabilitas terhadap gender. Contohnya di sini yaitu penelitian tentang pengalaman kepemimpinan guru perempuan di lingkungan yang patriarkis. Nah, kemudian yaitu teori kritis dan teori ras kritis atau CRT. Nah, di sini dia berfokus pada pembebasan dari penindasan sosial, yaitu dari ras, kelas, maupun gender. Nantinya akan mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan ideologi ini mempertahankan ketimpangan. Pada teori kritis dan teori ras kritis, menyoroti suara dan pengalaman kaum minoritas serta mendorong tindakan sosial. Nah, contohnya di sini wawancara naratif dengan mahasiswa minoritas tentang pengalaman diskriminasi di lingkungan kampus. Oke, kemudian teori queer, yaitu dia ini menantang konsep identitas gender dan seksualitas yang tetap. Di sini teori ini melihat keduanya itu sebagai konstruksi sosial yang cair dan lebih dinamis, yaitu teori ini bisa menganalisis dari sisi bahasa, budaya, dan representasi dari sebuah media. Contohnya di sini yaitu kajian representasi LGBT dalam film dan dampaknya terhadap persepsi publik. Kemudian yaitu teori disabilitas, yaitu melihat bagaimana disabilitas ini bukan sebagai cacat, melainkan perbedaan manusia yang sah. Nah, di sini dia fokus pada inklusivitas, aksesibilitas, dan pemberdayaan dari disabilitas ini. Nah, di sini dia teori ini menantang bagaimana sistem dan bahasa ini menciptakan diskriminasi. Contohnya yaitu penelitian kolaboratif bersama penyandang disabilitas untuk merancang program pendidikan inklusif. Kemudian yaitu the practice of using social justice framework, yaitu penerapan kerangka berorientasi keadilan sosial. Nah, dalam praktiknya, kerangka ini akan menekankan bahwa peneliti itu harus yang pertama mengajukan pertanyaan yang mengungkap ketidakadilan dan perilaku ketimpangan. Kemudian yang kedua menjalankan penelitian secara etis dan lebih kolaboratif. Dan yang ketiga menyajikan hasil penelitian untuk mendorong kesadaran dan perubahan sosial yang lebih nyata. Nah, penelitian semacam ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan tindakan sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang linking philosophy and interpretive frameworks atau menghubungkan filsafat dan kerangka interpretasi. Jadi di sini interpretive frameworks dalam penelitian kualitatif yang bertujuan kerangka ini berfungsi sebagai landasan filosofis penelitian yang mencakup 4 aspek penting. Yang pertama terdapat ontologi, lalu epistemologi, lalu aksiologi, dan metodologi. Setiap kerangka ini memiliki pandangan filosofis yang berbeda, dan perbedaan ini mempengaruhi bagaimana peneliti menentukan masalahnya, lalu membuat pertanyaan penelitian, serta mengumpulkan dan menganalisis datanya. Nah, karena itu penting bagi peneliti menjelaskan kerangka yang digunakan dan prinsip-prinsip utamanya agar penelitian ini tetap terjaga konsistennya secara filosofis. Contohnya itu post-positivist framework yang biasanya digunakan grounded teori karena menekankan objektivitas dan analisis sistematis. Sedangkan critical framework sering digunakan dalam narrative research untuk menyoroti pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Jadi pada tabel ini menjelaskan hubungan antara kerangka kerja interpretatif dan asumsi filosofis. Jadi yang pertama terdapat post-positivism. Peneliti meyakini bahwa realitas bersifat tunggal dan dapat dipelajari secara objektif. Peneliti berperan netral dan menggunakan metode deduktif serta analisis statistik untuk mendekati kebenaran. Lalu yang kedua terdapat social constructivism, memandang bahwa realitas bersifat jamak dan terbentuk
Dari interaksi sosial, pengetahuan dibangun bersama antara peneliti dan partisipan dengan metode kualitatif seperti wawancara atau observasi. Lalu yang ketiga terdapat transformatif atau postmodern framework, menekankan bahwa realitas dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Penelitian dilakukan secara partisipatif untuk mengangkat suara kelompok yang terpinggirkan. Jadi pada tabel ini membantu saya memahami bagaimana asumsi filosofi ontologi, epistemologi, filosofis ontologi, aksiologi, dan metodologi. Lalu kelanjutan pada tabel kedua ini sama yang dari sebelumnya, yaitu para pragmatisme dan critical framework yang mencakup critical race, feminis, queer, dan disabilities frameworks. Yang pertama pragmatisme. Realitas ini dianggap sebagai suatu yang bersikap praktis dan berguna. Yang penting adalah apa yang berfungsi dan bekerja dalam konteks tertentu. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah nyata. Nilai-nilai dalam penelitian dipertimbangkan berdasarkan kegunaannya terhadap hasil atau manfaat yang dihasilkan. Karena itu, pendekatan yang digunakan biasanya campuran atau fleksibel, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sesuai kebutuhan penelitiannya. Lalu yang critical framework memandang realitas dibentuk oleh kekuasaan, penindasan, dan identitas sosial seperti ras, gender, kelas, kemampuan, dan orientasi seksual. Tujuan utama pendekatan ini adalah mendorong perubahan sosial dan keadilan. Pengetahuan yang dihasilkan melalui kritik terhadap struktur sosial yang tidak adil dan nilai-nilai penelitian menekankan inklusi, pemberdayaan, serta keadilannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang kata, serta kurangnya pengetahuan kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.